Hai, aku Ina. Di video kali ini, aku bakal sharing gimana sih cara untuk meningkatkan repeat order. Siapa di sini yang punya online shop? Oke, good. Kita lanjut deh. Sekarang kita ngebahas sebenarnya singkatnya, repeat order adalah pembelian berulang atas suatu produk, di mana customer datang kembali untuk melakukan yang namanya pembelian ulang. Bisa dibilang, customer melakukan repeat order, itu tuh udah bisa didetek ya. Bisa jadi mereka adalah pelanggan setia kita atau loyal customer kita. Nah, buat teman-teman yang udah punya bisnis atau online shop di sini, adanya repeat order ini itu penting banget. Bisa dibilang untuk mengukur kita itu bisa long term nggak nih bisnisnya di jangka panjang atau cuma sebentar aja nih bisnis ini bisa berjalan gitu. Adanya repeat order itu juga penting untuk kita tahu kalau produk atau jasa, service yang udah kita kasih itu udah baik apa enggak. Nah, ini juga salah satu indikasi ya, kita bisa menilai juga ketika misalnya banyak orderan tapi nggak ada repeat order, bisa jadi ada yang harus diperbaiki dalam kita tuh aktivitas menjalankan usahanya, kayak gitu. Nah, terus gimana caranya meningkatkan repeat order biar all shop kita tuh kayak makin rame gitu didatengin sama customer? Ini dia tipsnya. Pertama, menurut aku yang harus dilakukan adalah selalu berikan service terbaik untuk customer kamu. Jualan online itu nggak selalu memang untuk mengejar untung ya, tapi menurut aku tuh yang paling penting adalah bikin customer kita merasa satisfied atau puas. Ketika customer merasa puas, yakin 100% mereka akan merekomendasikan juga itu ke orang lain, dan di situ bisa terjadi peluang yang namanya repeat order. Cuman gimana caranya biar pelanggan kita itu nggak pindah ke toko yang lain, karena kan sekarang ketat banget ya persaingan di marketplace. Jadi pastikan pelayanan atau service kita itu udah yang terbaik banget untuk mereka. Karena kalau misalnya pelanggan yang cewek, kalau secara psikologinya mereka itu sangat loyal terhadap yang namanya service. Berbeda dengan cowok, kalau cowok itu cenderung mereka lebih loyal terhadap brand. Nah, kita bisa lihat nih dari psikologi customer kita. Kalau cewek itu ternyata mereka loyal sama service, jadi why not kan kita perkuat lagi servicenya kita, gitu. Yang kedua, kalian bisa memberikan promo menarik. Siapa sih yang gak suka promo? Jadi mostly hampir setiap orang itu suka banget sama yang namanya promo. Nah, kita bisa masuk nih lewat jalur ini juga gitu. Jadi manfaatkan untuk tingkatkan repeat order dengan jalur promo. Misalnya kayak buy one get one atau pemberian voucher, atau misalnya ikut beberapa momentum yang di marketplace itu rayakan di setiap tanggal kembar, atau misalnya end year sale, terus payday sale, kayak gitu. Itu tuh kayak atur strategi kapan kira-kira waktu yang tepat atau momentum yang tepat untuk kita ikutan dengan jalur promo ini gitu. Nggak mesti setiap hari, nggak mesti sering dan rutin gitu, cuman kita paling tahu sih sebenarnya brand kita ini, produk yang kita jual ini pasnya ikut promo yang mana gitu. Oke? Jadi kayak ini adalah salah satu strategi yang sampai sekarang menurut aku masih oke. Kita move ke poin ketiga, dimana di sini kamu bisa menampilkan produk dengan visual yang sangat-sangat menarik. Karena kenapa? Visual itu benar-benar ngebantu banget untuk customer engage sama kita. Jadi mereka tuh kalau ngelihat visual yang bagus, desain yang oke, terus warna-warna yang menarik, yang itu kayak eye catching banget untuk dilihat, itu udah poin plus banget untuk meningkatkan repeat order, teman-teman. Keberhasilan sebuah bisnis atau toko online dalam menampilkan produk yang menarik itu benar-benar berpeluang tinggi untuk meningkatkan yang namanya repeat order. Mulai sekarang itu udah wajib banget hukumnya ketika teman-teman berjualan online, pastikan
produknya itu atau foto produknya itu resolusinya tinggi ya, menarik, terus pemilihan tone warnanya juga yang nggak bikin mata sakit kayak gitu. Jadi pastikan itu tuh udah bener-bener sesuai dengan brand image dari produk atau service atau brand yang teman-teman punya gitu. Nah ini akan ngebantu banget teman-teman untuk membuat customer kita tuh selalu ingat, oh iya ini adalah brand A, oke ini adalah brand B gitu. Nah selain itu ada peluang untuk customer ini melakukan yang namanya distribusi konten yang menarik gitu. Jadi sekarang itu psikologinya customer kita suka banget sama yang estetik-estetik. Ketika teman-teman berhasil meng-create konten atau yang disitu berisi produk ya, produk yang menarik, itu sangat mudah banget untuk mereka melakukan yang namanya like, comment, and share kayak gitu. Jadi partisipasi aktifnya mereka terhadap konten yang kita buat itu juga kayak tinggi banget gitu. Dan ini adalah peluang, why not kan kita nggak berusaha untuk mengejar ini juga gitu. Poin keempat, pastinya kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan customer kita. Nah, cara yang paling ampuh biar customer kita itu setia dengan jualan online kita adalah pastinya dengan menyediakan media komunikasi yang super efisien dan cepat ya. Nah, di media komunikasi ini itu bisa juga kita punya standar dalam membalas, misalnya responsibel, terus responsif. Itu penting banget sih ketika kita berusaha untuk memberikan hubungan yang baik dengan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan customer kita. Nah, misalnya media yang digunakan itu bisa mulai dari media sosial yang sesuai dengan media habit customer kita gitu. Kalau mereka anak-anak muda, anak-anak yang milenial ya sekarang itu yang ngetrend TikTok, terus Instagram, Twitter. Nah, tapi kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang udah termasuk kolonial gitu, disesuaikan lagi sama media habitnya apa sih yang sekiranya paling dekat dengan mereka. Nah, media komunikasi ini akan ngebantu kita banget untuk dekat dengan mereka, karena apalagi sekarang semua digital ya, semuanya itu terrecord dengan sangat baik gitu. Jadi ini menurut aku pantas banget untuk kita concern juga ke poin nomor 4 ini. Kelima, maksimalkan user generated content dan personalized marketing. Aku kayaknya udah bahas tentang personalized dan personalisasi ini di video-video sebelumnya gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan user generated content dan personalized marketing? Jadi dua hal ini pada dasarnya adalah strategi marketing yang berbasis customer banget. Itu artinya kamu mempromosikan produk itu dengan memikirkan apa sih yang menjadi kebutuhan customer kita. Contohnya saat kita ngirim penawaran produk itu tuh lewat email marketing, let's say seperti itu. Jadi di email marketing itu kita pasti udah menyesuaikan banget penawaran produk kita dengan transaksi yang mereka lakukan sebelumnya. Nah ini historical chat atau misalnya history ngobrol bareng customer sebelumnya tuh kita harus tahu riwayat ngobrol kita apa, mereka membeli apa pertama kali atau di pembelian sebelumnya. Jadi ini masih bisa nyambung nih, bisa kita kaitkan. Jadi jangan sampai nggak ada keterkaitan sama sekali dengan pembelian sebelumnya. Mereka akan ngerasa kayak apa sih gitu, nggak ada kesan gitu. Jadi pastikan kita bisa mengawinkan antara yang sebelumnya dengan yang akan kita tawarkan. Oke? Selanjutnya adalah poin nomor 6, dimana di sini pastikan kalau bisnis teman-teman itu user friendly, atau di sini aku bisa bilang proses transaksi yang sangat-sangat mudah itu akan ngebantu banget yang namanya repeat order. Kenapa? Karena customer itu nggak suka sama hal-hal yang sifatnya berbelit, ribet, dan kayak butuh effort yang gede. Sorry, mereka akan ninggalin kita. Jadi pastikan transaksinya mudah, bahkan kalau bisa bantu mereka untuk melakukan transaksi itu gitu. Jadi jangan dipersulit, jangan dibikin rumit, ribet, make it easier, dan customer akan datang terus ke kamu. Dan yang ketujuh,
Itu adalah tepat waktu dalam proses pengiriman barang. Nah, ketepatan waktu ini bisa banget mempengaruhi kepuasan pelanggan kamu. Kenapa? Karena gini, kita balik lagi ya. Aku pernah nyampein lewat video-video sebelumnya ke teman-teman kalau satisfied customer isn't enough gitu. Jadi nggak pernah cukup kita dengan yang namanya customer yang puas. Karena puas belum berarti mereka itu loyal gitu. Nah, tapi dengan adanya customer puas, kita bisa mendirect mereka terus-menerus secara konsisten dan perlahan sampai mereka menjadi loyalis kita. Maka dari itu, ini penting banget sih untuk kita melakukan yang namanya konsistensi dalam ketepatan waktu pengiriman barang. Kenapa? Jadi ini tuh ini tuh ibarat komitmen kita ke customer sih, ketika kita berhasil bikin customer kita ngerasa kayak, oh iya ya, di sini kalau pesan barang di sini tuh cepet gitu, sesuai dengan apa yang dijanjiin. Maka dari itu teman-teman, kita harus pasang strategi banget sih di sini. Ketika misalnya produk teman-teman itu memang ada peluang untuk terlambat, mending ngomong ke customer di awal itu dilebihin aja waktunya, daripada misalnya at the end nanti barangnya terlambat gitu. Misalnya ini kalau produk-produknya yang produk custom, yang itu tuh kayak belum ada standar berapa lama sih jadinya, atau karena itu kayak berdasarkan misalnya pengrajin gitu, moodnya pengrajin kan kita nggak pernah tahu, atau misalnya ya banyak faktor lain lah gitu. Teman-teman harus memastikan pokoknya punya estimasi perkiraan waktu ngomong ke customer itu dikali lipatkan aja, biar nggak over promise, tapi kita pastikan pokoknya over deliver aja, oke? Nah, itu dia 7 hal yang bisa aku sharing ke teman-teman. Ini adalah hal yang lumayan sangat-sangat helpful, membantu kita untuk meningkatkan repeat order rate di perusahaan kita. Jadi silahkan yang punya all shop, yang punya bisnis, yang punya usaha kecil-kecilan, atau bahkan usahanya udah besar, share video ini ke tim service kamu, biar mereka juga belajar bagaimana cara untuk meningkatkan repeat order dan membahagiakan customer. Itu dia dari Ina. Langsung subscribe ya buat yang belum, dan klik tombol lonceng biar setiap ada video yang baru dari Ina, teman-teman akan langsung dengerin. Thank you banget, sampai jumpa di video berikutnya.